Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita jumpa lagi dalam Lunch with Jesus. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mau membagikan sharing singkat yang saya ambil dari Kisah Para Rasul bab 13 ayat yang ke-47. Bunyinya, sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudaraku yang terkasih, apa itu menjadi terang? Menjadi terang adalah menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitar kita. Lalu siapa yang ditugaskan menjadi terang itu? Rasul Paulus mengutip dari kitab Nabi Yesaya bab 49 ayat yang ke-6b. Perikop ini berjudul Hamba Tuhan sebagai terang di tengah-tengah segala bangsa. Jadi, yang ditugaskan menjadi terang itu adalah hamba Tuhan. Siapa sih hamba Tuhan itu? Kita semua. Terlebih kita yang sudah dibaptis. Lalu kapan dan di mana? Setiap saat, dimanapun kita berada, di lingkungan pergaulan kita, di dalam keluarga, di lingkungan pekerjaan kita, di lingkungan masyarakat, di dalam pelayanan di gereja maupun pelayanan di mana saja. Setiap saat dan setiap waktu, kita bisa menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. Saudaraku yang terkasih, ketika kita mau membeli suatu barang, kita pasti mencari merek yang terbaik. Kita mau tahu tipe-tipe apa yang kira-kira yang kita butuhkan, dan kita lihat spesifikasinya. Bahkan kita mau mendengar testimoni dari orang-orang yang sudah menggunakan barang itu. Kira-kira cap atau label apa yang ada pada merek tersebut? Berhubungan dengan cap atau label ini, dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering mendengar cap atau label yang menempel pada orang Katolik. Mereka memberikan sederet penilaian positif pada orang Katolik. Apa yang mereka katakan? Mereka memberikan cap bahwa orang Katolik itu orang yang bertanggung jawab, orang pekerja keras, orang yang disiplin, orang yang baik, orang yang jujur, dan banyak sekali nilai positif yang tertera pada orang Katolik. Nah, inilah poin-poin penting yang menempel pada kita sebagai orang Katolik. Saya akan membagikan sharing singkat saya, pengalaman saya ketika saya bekerja sebagai admin di sebuah perusahaan di Jakarta. Pada awalnya saya tidak tahu apa yang harus saya kerjakan di perusahaan itu. Karena atasan saya, sekretaris perusahaan, jarang sekali berada di kantor. Jadi saya mencari-cari kira-kira pekerjaan apa ya yang saya bisa lakukan untuk perusahaan itu. Sehari, 2 hari, beberapa hari kemudian, sekretaris perusahaan mulai ada di tempat. Meskipun tidak lama, ia memberikan tugas kepada saya. Saya berusaha melakukan yang terbaik dan memberikannya secepat mungkin setelah saya selesai dan saya letakkan di atas meja beliau. Tanpa terasa, saya tidak lagi mencari pekerjaan di perusahaan itu. Karena sang sekretaris sudah selalu berada di ruangannya. Dan ia memberikan kepada saya pekerjaan lebih banyak lagi. Beberapa waktu kemudian, kira-kira 3-4 minggu, pimpinan perusahaan itu memanggil saya. Beliau mengucapkan terima kasih kepada saya.
berkat keberadaan saya di perusahaan itu membawa banyak perubahan positif. Sang sekretaris jauh lebih rajin. Tugas administrasi terselesaikan dengan baik. Bahkan kesekretariatan tertata dengan rapi. Saudaraku, menjadi terang itu bisa kita lakukan mulai dari hal-hal yang kecil yang kita lakukan setiap hari, dimanapun kita berada, di dalam semua pergaulan kita. Mari kita refleksikan, sudah sejauh mana cahaya kita menerangi orang-orang di sekitar kita. Dan seberapa besar mereka merasakan kehadiran kita yang membawa positif bagi mereka menuju keselamatan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena Engkau telah memilih kami, memanggil dan mengutus kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Hamba mohon, urapilah kami semua dengan Roh Kudus-Mu. Semoga dengan pimpinan Roh Kudus, cahaya kami sungguh-sungguh menerangi orang-orang di sekitar kami dan membawa keselamatan bagi mereka. Doa yang kurang sempurna ini hamba panjatkan kepadamu ya Bapa lewat perantaran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang bertahta bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin.